Kalau kita tidak punya jiwa toleransi kepada setiap agama, mau jadi apa? Ya betul. Gitu loh. Mau jadi apa negara ini? Kan kasihan juga nanti yang disalahkan pemimpin kita, sementara rakyatnya tidak membantu. Gitu. Sementara kan kita hidup harus kebersamaan. Sama-sama, ada yang kurang, saling menambahkan, ada yang lebih, saling membantu yang kurang. Gitu. Dan ilmu itu sangat-sangat dibutuhkan, maka banyaklah belajar. Iya betul guys, banyak belajar. Setiap hari. Jangan gila-gila mau ini. Belajar itu bukan cuma hanya di sekolah doang loh. Iya kan? Belajar sampai orang tua pun sudah tua dia tetap belajar kok gitu. Karena kita mengenal seseorang, mau orang baru atau apa, itulah salah satu kita belajar juga ya kan Ci? Belajar mengenali dia, karakter seseorang itu perlu juga kita pelajari. Yang saya ingatkan, tiap agama pasti mengajarkan jangan ada dendam dan kebencian. Saya yakin itu, di agamamu pasti seperti itu. Iya. Di agama saya juga seperti itu. Artinya kita punya cara-cara yang lebih smooth untuk menormalkan keadaan dengan cara-cara yang bijak. Cara Cici mengajarkan toleransi beragama itu seperti apa Ci? Toleransi beragama artinya anak agamanya taruhlah Islam ya, lalu dia bergaul dengan agama yang non Muslim. Iya. Ya kembali lagi di fondasi diri saya menerapkan keagamaan itu, keagamaan Islamnya dia. Kalau kamu punya agama ini, kamu bebas bergaul dengan siapapun tanpa kamu harus memandang dulu dia kaya, dia miskin, atau agamanya dia Kristen, Protestan, atau Hindu, atau Buddha. Tidak perlu. Karena apa? Kamu punya keyakinan sendiri tanpa harus dipaksakan gitu loh. Dan kita yakin karena kita sudah menanam itu, menanam keyakinannya dia apa sebagai prioritas agamanya dia tetap bergaul kepada agama yang berbeda. Bagi saya nggak ada masalah, Fine aja Ci. fine aja. Itu jauh lebih baik gitu loh. Artinya kita tahu batas keimanan anak kita. Sama, kembali lagi, agama yang non muslim pun dia pasti punya cara sendiri di agamanya untuk menerapkan kepada anaknya atau kepada adik-adiknya atau teman-temannya atau sahabatnya gitu kan. Lalu bergaul banyak agama, ya pasti dia pastinya dia akan saling menghargai gitu. Yang penting tidak menjudge bahwa agama lo nggak benar atau apa. Kita ajarkan mereka bahwa semua agama itu sebenarnya sama ya. Kembali pada keyakinan yang kuatnya seperti apa gitu. Oke, kalau yang dibilang Bahkan anak saya sekolahnya global loh, nggak hanya sekolah Islam. Jadi saya punya anak nih, tiga-tiganya pernah di sekolah Islam, benar-benar satu agama. Lalu saya pindahkan sekolah global gitu. Artinya semua agama ada ya. Alhamdulillah semua stabil, pertemanannya baik. Sampai sekarang mereka berteman sama agama manapun masih baik. Berarti pada dasarnya memang harus dikasih kebebasan berteman sama siapapun ya. Yang penting kita sudah menerapkan ke anak-anak kita bagaimana keyakinan kita itu adalah kita nih punya keyakinan sendiri. Gitu. Teman kamu juga punya keyakinan sendiri yang berbeda dengan keyakinanmu. Gitu. Tapi bagaimana kamu tidak saling mencela atau mengejek satu sama lain. Kamu bisa menghargai, kamu mau sholat, kamu tinggal bicara, sorry ya guys, aku mau sholat dulu. Kembali lagi teman kamu hari Minggu mau sekolah Minggu, ya kita ngerti. Yang penting menanamkan aja kepada anak-anak. Jadi kalau yang dibilang dengan darurat toleransi itu menurut Cici seperti apa itu? Darurat Kan banyak dibilang ada sekarang banyak darurat. Kayak di media sosial itu kan banyak tuh Ci. Misalnya kita posting apapun segala sesuatunya yang berbaur dengan agama itu cepat banget viral. Ya benar. Itu kenapa sih bisa begitu Ci? Sebenarnya jujur ya, kalau saya penglihatan saya terlalu over aja. Maksudnya nggak perlulah kita perdebatkan yang berbeda agama ini karena toh kita kan kembali lagi pada basic ya, Pancasila itu loh. Artinya kita satu, kita tuh bersatu
dengan beragama yang berbeda-beda, tapi kita tuh bersatu gitu loh. Yang penting adalah tergantung kitanya ya, kitanya apakah mau terkompor dengan hal-hal kayak gitu. Itu kan tergantung pada kecerdasan pola pikir manusia masing-masing. Berarti kembali lagi tadi dari rumah ya, Ci? Ya, kalau misalkan mereka ditanamkan bahwa agama non muslim tuh mereka tuh seperti di Al-Quran misalnya kafir dan lain-lain, cukuplah itu di agama kita sendiri. Mau mereka kafir atau tidak itu kan tergantung pada Tuhan, dan sebagaimana di saat Tuhan memanggil kita dalam keadaan yaitu meninggal, itu udah menjadi urusan kita sama Tuhan. Di dunia ini memperjuangkan boleh, tapi tidak perlu terlalu berlebihan gitu. Toh saya juga diajarkan kita berbeda, kan orang tua saya Manado, ada pastinya yang berbeda agama, tapi paling tidak ya tergantung. Kalau mereka ternyata lihat agama Islam tuh ternyata damai ya, enak ya, apa sih yang tidak terjadi untuk dia berpindah agama? Kembali lagi dari Islam pun sama, agama kamu kok damai-damai ada, itu tergantung dari manusianya sendiri gitu. Iya. Kita di sini kan hanya diperintahkan untuk berkeyakinan menurut hati nurani kita sendiri, bagaimana mengenal Tuhan, ya toh, gitu loh. Maka kita punya toleransi juga untuk orang yang berbeda dengan keyakinan itu, gitu. Jadi nggak perlulah yang namanya diperdebatkan atau terlalu dikomporin dengan hal-hal yang negatif atau dicampur aduk atau dengan permusuhan, itu kayak nggak penting banget. Dan nggak usah terlalu kepo sama orang punya keyakinan ya, Ci? Iya, biar aja semua punya keyakinan masing-masing. Kita harus toleran lah dengan mereka yang berbeda agama pastinya, ya kan. Mereka yang berbeda pemikiran kita maklumi, tapi paling tidak bagaimana kita bisa bersama-sama coba mengerti gitu loh, bahwa kita nih makhluk ciptaan Tuhan yang sama, cuma perbedaannya adalah kelasnya aja dan waktunya aja gitu loh. Perbedaan hanya itu aja sih, selebihnya ya balik lagi ke diri sendiri ya, Ci? Sendiri, betul. Jadi pada intinya toleransi umat beragama itu penting, guys. Ya, nggak usah Jangan dibeda-bedakan, jangan diperdebat, jangan dikomentari. Ini kita beda agama, ya. Ya, betul. Kita nih beda agama. Pertemanan kita sudah hampir mau 12 tahun, 10 tahun ya. Kita pertemanan, dan jujur mereka sangat mengerti akan posisi saya juga mengerti posisi mereka. Artinya nggak perlu ada ribut, ada yang ribut-ribut di luar ya itu udahlah itu. Enggak, kalau untuk masalah kita memperdebatkan agama sih nggak pernah ya, Ci. Tapi kalau namanya berteman, jangankan berteman deh, yang satu perut aja juga kadang suka ribut. Ya kan, apalagi namanya berteman. Ya itu hal-hal yang wajar aja. Cuman kenapa sampai banyak orang-orang yang nggak toleransi itu, karena orang pengen tahu dan suka mengkorek-korek orang punya. Ibaratnya manusia pasti punya masing-masing lah ya, punya kekurangan masing-masing. Tapi bagaimana kita menanggapi caranya saja. Gitu. Intinya damai itu jauh lebih baik. Betul, guys. Gitu. Betul banget. Kita harus lebih toleran. Kalaupun ada orang, coba deh kita nih mendunia belajar, apabila ada orang yang coba berdebat masalah agama, kita diam, silent. Coba deh, silent, kita pikirkan, kita damaikan, pasti semua akan damai. Tapi kalau kita ikut di dalamnya, dia begini, oh iya benar nih, ya udah. Sekarang pertanyaannya saya, kalau kita tidak punya jiwa toleransi kepada setiap agama, mau jadi apa? Ya betul. Gitu loh, mau jadi apa negara ini? Kan kasihan juga nanti yang disalahkan pemimpin kita, sementara rakyatnya tidak membantu gitu. Sementara kan kita hidup harus kebersamaan, sama-sama, ada yang kurang saling menambahkan, ada yang lebih saling membantu yang kurang gitu. Dan ilmu itu sangat dibutuhkan, maka banyaklah belajar. Iya betul, guys, banyak belajar. Setiap hari. Jangan gila-gila mau ini. Belajar itu bukan cuman hanya di sekolah doang loh. Ya kan? Belajar sampai orang tua pun sudah tua dia tetap belajar kok gitu. Karena kita mengenal seseorang, mau orang baru atau apa, itulah salah satu kita belajar juga ya kan, Ci? Belajar mengenali dia, karakter seseorang itu perlu juga kita pelajari. Yang saya ingatkan,
setiap agama pasti mengajarkan jangan ada dendam dan kebencian. Saya yakin itu di agamamu pasti seperti itu. Iya. Di agama saya juga seperti itu. Artinya kita punya cara-cara yang lebih smooth untuk menormalkan keadaan dengan cara-cara yang bijak. Tapi kalau cara-cara terlalu ibarat kesultanan dengan bego lo, anjing lo, itu Anjay. apa itu apalah ya pokoknya bahasa-bahasa dunia yang bagaimana, itu saya pikir itu tidak membuat masalah menjadi lebih baik gitu. Gitu. Mungkin udah cukup ya Pak? Oke, udah sebenarnya udah cukup. Cuman satu aja sih, satu lagi permintaanku sih. Coba ke orang-orang di luar sana atau lebih dominannya ke anak-anak kecil yang baru lulus atau apa segala macam itu. Gimana cara mereka untuk bisa toleran dalam segi apa? Agama kayak berteman apa segala macamnya. Buat anak-anak muda milenial, kita harus tetap belajar menjadi manusia yang netral. Kembali pada basic keyakinan kamu, tidak perlu ikut serta dalam hal-hal yang menurut kita itu hanya memecah atau membuat kericuhan gitu loh. Kita fokus pada masa depan, kita konsep pada masa depan kamu. Coba untuk saling menanam ilmu, belajar ilmu untuk masa depan. Ya mungkin siapa tahu di antara kalian ada yang lebih dari kita untuk memimpin bangsa ini. Yap, kita nggak tahu nasib orang ya, Ci. Iya benar. Apapun itu agamamu, paling tidak kita punya kesatuan. Pancasila jangan lupa. Betul. Itu kata-kata aja. terakhir. Pokoknya buat orang-orang yang atau yang menganggap dirinya manusia-manusia milenial zaman sekarang ini, anak-anak zaman now, jangan lupa satu, Pancasila. Itu harus didalami dulu dan harus tahu dulu artinya apa. Isinya cuma 5 tapi maknanya banyak ya, Ci. Maknanya dalam itu Pancasila. Jadi sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Bye.